Sholat berasal dari kata silatun, masih satu akar kata dengan kata silaturahim, artinya terhubung atau terkoneksi. Sholat itu ibarat pertemuan kekasih pada yang terkasih atau maha kasih. Ibarat kata kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan tarawih itu dari kata rawaha, artinya istirahat ataupun jeda. Maka jedalah, istirahatkanlah jiwa ini dari urusan-urusan duniawi. Tarawih artinya juga bisa santai, tidak terburu-buru, jangan ugal-ugalan, jangan bikin was-was, dinikmati betul, dihayati, bahkan puas dalam pertemuan dan puas setelah pertemuan. Bahkan ada kerinduan cepat ingin bertemu lagi. Rindu tidak akan pernah terjadi jika tidak ada jeda. Maka sholat 5 waktu itu ada jeda agar kita mengalami kerinduan kepada yang maha kuasa. Nah, sholat itu jeda dari pikiran, penglihatan, pendengaran yang sibuk dari aktivitas duniawi. Maka asuh pikiran kita, penglihatan kita, bahkan pendengaran kita agar mudah meniti ke dalam diri. Sebab jika pikiran yang lebih didominasi akan muncul ego dan hawa nafsu amarah yang akan menguasai hati. Ini yang mengakibatkan orang concern dalam sholat itu mengalami kesulitan. Hanya orang-orang yang bisa mendengarkan suara hati, yang egonya tidak diberikan panggung untuk mengendalikan penglihatan, pendengaran, bahkan pikiran. Dibutuhkan proses ke dalam diri dengan cara menghening, tenang, rileks, merasakan kehadiran diri kita. Apalagi saat siang hari digunakan untuk sahum atau puasa, maka badan akan terasa enteng untuk diajak hening. Nah, proses pengendalian diri ini untuk tidak berlebihan bahkan dilakukan saat berbuka puasa sehingga meningkatkan energi positif di dalam diri. Sholat fardu sudah jelas jadi jalan tafakur pensucian jiwa kita sehingga mudah terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan energi-energi positif. Dan sholat sunat memperkuat dan melengkapi energi positif selepas pertemuan dengan Allah dalam sholat. Jadi, sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar di bulan suci Ramadan ketika kita selalu menyadari kehadiran Allah setiap saat, menyadari bahwa rahmat Allah itu lebih besar. Selepas sholat, jiwa sudah dalam keadaan tercharging. Dan keadaan positif ini akan berpengaruh kepada akhlak kita, kepada karakter kita. Itu tidak heran orang selesai sholat jadi dermawan, tidak cemburuan, lebih bisa menerima takdir, bisa mengukur diri, sadar diri, tidak curigaan, tidak memata-matai. Intinya, sholat yang melibatkan pengetahuan dan kesadaran akan memancarkan energi positif di dalam diri. Ini pantas sekali di bulan suci Ramadan itu diberikan pilihan untuk menghidupkan malam-malam dengan tadarus, qiyamul lail, zikir, sholawat, dan perbuatan-perbuatan positif yang lainnya. Jadi, makin banyak aktivitas ritual yang spiritual, maka tidak akan pernah menemukan potret seorang muslim yang merasa tidak terima. Pasti berbuat baik dengan tulus, semakin bermanfaat dan tidak sensian, tidak arogan, tidak murugul. Dan potret-potret itu akan lebih banyak didapatkan adalah orang-orang yang sudah dalam kategori sholat. Itu pun sebanding lurus dengan sikap kewaspadaannya terhadap diri dan sekitarnya. Jadi tarawih artinya istirahatkanlah dari kesibukan-kesibukan duniawi. Tarawih juga bisa disebut dengan santai atau rileks, menghadapi duniawi tanpa berniat melepaskan atau menggampangkan urusan akhirat. Jika sholat tarawihnya cepet-cepetan, kenceng-kencengan, ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, mempercepat dengan terlalu cepat, baik dalam keadaan sendirian atau berjamaah, mungkin tidak sih akan bisa terhubung hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari kita bertanya ke dalam hati kita masing-masing.